Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Anwar, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 UIN Imam Bonjol Padang akan menampilkan pembelajaran PJBR. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua, sehat? Terima kasih ya anak-anak semua. Baik, sebelum kita mulai, Bapak minta semua peralatan alat tulis ataupun buku-buku dari pelajaran sebelumnya mohon dirapikan dan mohon perhatian fokus ke depan. Anak-anak Bapak semua hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir sakit ya? Siapa yang sakit? Ya, Pak. Kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dengan baik ya untuk aturan agama kita. Kasih ya Bapak dan nanti kita berdoa sama-sama. Ya. Siap berdoa. Siap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak Bapak, silakan duduk kembali. Baik anak Bapak semua, sebelum kita mulai, mari kita tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk angin. Oke, baik, kita fokus ya. Untuk perhatikan ke depan, kemudian duduknya yang rapi. Kita melanjutkan materi kita yang baru. Bapak mau tanya, ya, mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat tentang materi kita yang lalu? Iya, silakan. Bapak. Dasar hukum penetapan halal dan haram. Dasar hukum penetapan halal dan haram. Betul? Betul. Terima kasih. Tadi belajar ya, Bapak. Kemudian silakan yang angkat tangannya. Kita masih materi yang lalu ini untuk melanjutkan materi kita ya selanjutnya. Berapa dasar untuk menetapkan hukum halal dan haram? Nah, ya. 3 kata temannya, betul? Betul ya, alhamdulillah. Baik, ada 3 ya. Ulang sedikit, 1 Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijtihad. Itulah materi kita yang lalu tentang dasar penetapan hukum halal dan haram. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi tentang itu. Nah, tetapi dengan topik yang berbeda, tujuan pembelajaran yang berbeda, Bapak. Oke. Pernah nggak, atau gini pertanyaannya, tahu nggak anak-anak Bapak, berikan Bapak satu contoh, ya, makanan yang halal. Siapa yang bisa? Satu contoh saja makanan halal. Nah, itu bisa. Silakan lihat. Satu contoh saja. Sapi. Betul? Betul. Satu lagi lah, Bapak minta makanan yang halal loh. Siapa lagi ini? Nah, angkat tangan semua ya. Semangat. Ayolah dulu. Ya. Ayam, betul? Betul. Oke. Apa
Mak minta satu lagi. Berikan contoh makanan. Wah, sudah katakan semua nih, belum dimulai. Makan satu contoh makanan haram. Ada semangat nih. Yang pakai kopiah. Apa? Babi, ya. Ya, makanan haram itu salah satu yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Bagi kita umat Islam itu adalah salah satu makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Baik, kenapa kita penting untuk mengetahui makanan halal dan haram? Satu, untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Yang kedua, anak Bapak, ini motivasi untuk kita semua ya, termasuk diri Bapak sendiri. Makanan halal dan haram ditetapkan oleh Allah karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk yang kita konsumsi. Contoh tuh, makan disebut kawan tadi adalah yang haram itu adalah babi contohnya. Itu setelah diteliti banyak mudorotnya. Walaupun kata orang Nasrani yang makan tuh enak katanya ya. Ya? Kata orang yang di Thailand, kata orang yang kerja orang Indonesia yang kerja ke luar negeri sana, katanya sih enak, karena dibuat seperti keripik itu, dijual di swalayan, ya. Itu kata mereka, tapi ternyata salah satu penyebab penyakit cacing pita yang bisa panjangnya sampai 1 meter di badan itu salah satu sebabnya adalah karena mengkonsumsi yang tidak higienis. Ya, itu salah satu sebabnya. Oke, anak Bapak, pada pelajaran kita hari ini yang masih terkait tentang hukum halal dan haram, ada tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui bersama. Ya, kita lihat nanti Bapak suruh baca ya satu orang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba ya. Ini kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip halal dan haram. Yang kedua, membuat clipping ataupun poster tentang makanan dan minuman halal dan haram. Baik, coba satu orang bacakan yang nomor 1 tujuan pembelajaran kita. Nah, ini yang pertama. Silakan Bapak. Bagus. Yang soleh satu lagi, yang kedua. Vince, tolong baca. Membuat clipping atau poster tentang makanan dan minuman halal dan haram. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu, mengidentifikasi ini makanan halal, ini minuman haram, ini makanan yang halal, ini minuman yang haram, atau makanan sebaliknya makanan haram, ini minuman yang halal, begitu ya. Kemudian membuat clipping, ya. Membuat clipping. Baik. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini? Nanti pertama Bapak akan tampilkan video tentang makanan halal haram. Kemudian nanti setelah itu kita bersama-sama nanti untuk membuat kelompok berdiskusi, membuat poster. Bapak serahkan nanti kan sudah ada nanti peralatan di bawah yang Bapak minta. Itu sama-sama nanti kita diskusi. Bapak nanti membimbing, anak Bapak silakan diskusi. Bagilah kelompoknya tanggung jawab masing-masing. Setelah selesai nanti tampilkan di depan untuk presentasi hasil dari proyek kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, mari kita lihat ya cuplikan video yang akan Bapak tampilkan terkait makanan halal haram. Mohon diperhatikan video ini, nanti akan Bapak tanya berkaitan dengan video yang kita tonton pada saat ini. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Nah, Sandra, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini
Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air di kumurnya itu, Bu. Baik, anak-anak Bapak, ya. Tadi adalah tentang video yang kamu lihat tentang halal dan haram. Sekarang Bapak, karena kamu sudah memperhatikan, Bapak mau tanya ini. Siapa yang bisa menceritakan apa yang kamu lihat dalam video tadi? Silakan anak-anak. Oke, silakan Aisyah, pertama tadi. Video tadi menceritakan tentang Syamil dan ibunya yang sedang berbelanja di sebuah toko. Saat sedang berbelanja, Syamil tidak sengaja memilih makanan yang terbuat dari daging babi. Ibunya pun yang melihatnya langsung menegur Syamil. Berarti kita harus lebih berhati-hati dalam memilih dan membedakan yang mana yang makanan halal dan yang mana yang makanan haram. Masya Allah, bagus. Ya, tepuk tangan kawannya. Ya. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh teman kamu tadi itu benar. Jadi ada cuplikan video bagaimana Samil dengan ibunya pergi ke suatu toko. Karena ketidaktahuan Samil mengambil barang yang mengandung bacon atau ya ada babi, unsur babi dalam tulisannya itu ada biasanya itu. Ada ham, ada bacon, pig jarang ditulis di kemasannya itu. Ya, itu ya anak Bapak. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan di sini? Pertanyaannya adalah, yang perlu Bapak sampaikan pertanyaannya adalah, apakah anak Bapak sudah bisa memilah ataupun memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, mana minuman yang halal dan mana minuman yang haram? Jadi pertanyaannya, Bapak akan minta ke anak Bapak untuk yang perlu kita lakukan nanti adalah memilah atau memilih mana yang bisa dikonsumsi karena kehalalan, mana yang harus dihindari karena keharaman. Oke. Baik anak-anak Bapak, kita akan memulai ya proyek kita ini, pembelajaran kita ini untuk mengidentifikasi seperti ini makanan halal dan makanan yang haram. Oke. Sebelumnya kita Bapak sudah bagi kelompok ya kepada anak Bapak semua. Ada kelompok satu, mana kelompok satu? Angkat tangannya. Kelompok satu, kelompok dua. Oh, pindah sana. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ya, ada 4 kelompok. Terima kasih kepada anak Bapak ya. Nah, anak-anak Bapak, nanti kita akan sama-sama bekerja ya. Dan tugas kita nanti adalah sama-sama membuat briefing atau poster. Nah, sebelumnya
yang perlu disiapkan ya, Bapak cek dulu ya barang-barangnya. Tapi kita sepakat dulu ya, nanti ini disepakati mana siapa yang nanti bertanggung jawab untuk menempel, menggunting, dan mempresentasikan ke depan. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan ya, Bapak sampaikan. Karton, sudah punya karton? Sudah kan kartonnya? Oke, ya. Alat selanjutnya gunting, sudah ada? Sudah ya. Alat selanjutnya lem, lem kertas, sudah ada ya? Oke, baik, terima kasih. Karena sudah ada, kemudian ada potongan-potongan ini, ya. Ini beberapa contoh makanan atau minuman yang belum teridentifikasi mana yang halal, mana yang haram. Tugas anak bapak nanti adalah mengidentifikasi, mengunting, kemudian mencocokkan, dikelompokkan ini makanan halal, ini makanan haram. Paham bu? Paham. Jadi anak bapak silakan identifikasi, guntinglah ini, kemudian nanti cocokkan mana yang masuk kelompok halal, mana masuk kelompok haram. Semuanya berdiskusi karena akan bapak nilai juga diskusinya. Paham itu ya? Oke. Sekarang kita sepakatinya waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaannya bapak minta tidak lama-lama ya, nanti kalau ada paling kode berarti sudah selesai, nanti sudah selesai semua. Silakan nanti ada kelompoknya, ada nanti mempresentasi nanti. Silakan kerjakan mulai sekarang. Silakan. Silakan ada yang gunting, buka kartonnya. Silakan dibuka kartonnya, digunting, kemudian dikelompokkan. Ya, mana yang halal, mana yang haram. Diskusikan dulu. Ini yang halal, ini yang haram, baru ditempel. Jangan ditempel, ternyata keliru. Ya, dan ditulis judulnya yang bagus. Tulis judulnya yang bagus. Bapak kasih waktu, silakan. Berbagi. Ya. Ini silakan digunting. Cari ini semuanya digunting. Semuanya digunting. Ya, digunting. Pilihlah mana yang halal, mana yang haram. Semuanya digunting. Harus aktif semuanya. Kasih judulnya makanan dan minuman halal dan haram. Yang tulisannya bagus silakan untuk menjadi penulis. Ya. Baik, sambil mengerjakan Bapak arahkan ya. Pastikan hewan ataupun makanan yang kamu pilih itu sudah sesuai dengan kelompoknya. Yang haram kelompokkan dengan yang haram, yang halal kelompokkan dengan yang halal. Jangan terbalik-balik, akan mempengaruhi nilai. Ya, akan mempengaruhi nilai. Termasuk Bapak nilai adalah diskusi, keaktifan diskusi. Silakan kelompok satu untuk menampilkan proyeknya. Dan mohon teman-teman kelompok yang lain memperhatikan. Silakan untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selanjutnya kita lihat hasil karya proyek kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menampilkan proyek kami yaitu makanan halal dan makanan haram. Contoh 2 makanan halal yaitu roti dan susu. Dan contoh 2 makanan haram yaitu roti bakar dan anjing. Mana gambarnya? Tunjukkan. Oh itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause soalnya dulu. Terima kasih kelompok 2. Ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yaitu kelompok 3. Proyek kami tentang makanan halal dan juga makanan haram. Ada pun 2 contoh makanan halal yaitu daging buah dan juga daging sapi. Dan ada pula contoh makanan haram yaitu tikus goreng dan juga minuman beralkohol. Dua contoh makanan halal adalah ayam bakar dan nasi goreng. Dua contoh makanan haram adalah daging giling dan minuman beralkohol. Kemudian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Terima kasih ya. Baik, silakan duduk. Ya, Bapak Bapak. Oke. Silakan duduk. Dan terima kasih atas kerja anak Bapak, diskusi anak Bapak, penampilan anak Bapak tadi, presentasi diskusinya. Nah, sekarang mari kita sama-sama akan menyimpulkan ya pembelajaran kita, proyek kita pada hari ini. Oke, Bapak minta tolong siapa yang bisa memberikan kesimpulannya pelajaran kita, proyek kita. Silakan anak Bapak ini, katakan tadi, silakan. Bahwa dalam Islam ada banyak makanan halal dan haram. Bahwa dalam Islam ada pembagian makanan halal dan Haram. lebih banyak mana makanan halal dibanding makanan haram, katakan. Oke. Lebih banyak makanan halal. Lebih banyak makanan halal. Baik, anak-anak Bapak, itulah ternyata makanan halal yang diciptakan Allah lebih banyak daripada makanan haram. Dan Allah Maha tahu kenapa itu haram untuk dikonsumsi. Baik, anak Bapak, itu kesimpulan kita. Bapak mau tanya bagaimana perasaan kamu pelajaran hari ini tadi? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Bapak ulangi. Bagaimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini? Ada kesulitan tadi mengerjakan proyeknya? Tidak ya, tidak ada kesulitan mengerjakan proyek. Cuma ada kesulitan mungkin dalam menyusun waktu pengerjaan ya. Oke, terima kasih anak Bapak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya nanti kita akan masuk kepada materi yang baru dan Bapak akan lihat kembali, cek kembali hasil dari karya proyek anak-anak Bapak. Oke, anak-anak Bapak semua, kita akan tutup pembelajaran kita ini dengan kafaratul majelis, kemudian dengan salam ya. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.